지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Hello friend, perkenalkan nama saya Hotmoli Tambunan. Saya mahasiswi dari Universitas Pancamudi Medan, Fakultas Sains and Teknologi, Prodi Sistem Komputer. Kali ini saya ingin menjelaskan beberapa tahapan-tahapan umum untuk membuka usaha. Nah, membuka usaha melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk dipersiapkan dengan baik agar usaha dapat berjalan lancar dan berhasil. Nah, berikut ini tahapan-tahapan umum dalam membuka usaha. Yang pertama, penelitian pasar. Tahap pertama adalah melakukan penelitian pasar. Ini penting untuk memahami apakah produk yang Anda atau jasa yang Anda tawarkan memiliki pasar yang cukup besar dan siap membeli. Yang kedua, pembuatan rencana bisnis. Rencana bisnis adalah panduan yang merinci tujuan bisnis, strategi bisnis, analisis pesaing, struktur organisasi, dan proyeksi keuangan. Rencana bisnis ini membantu dalam mengarahkan arah dan fokus bisnis Anda. Yang ketiga, pemilihan bentuk usaha. Anda perlu memilih apakah usaha yang akan Anda bentuk ini berbentuk perseorangan atau individu, persekutuan, atau beberapa orang, atau bahkan PT atau perseroan terbatas. Pemilihan bentuk usaha ini mempengaruhi tanggung jawab hukum dan pajak. Yang keempat, pemilihan lokasi. Nah, jika usaha Anda memerlukan lokasi fisik, pilihlah lokasi yang strategis dan sesuai dengan jenis usaha yang akan Anda jalankan. Pertimbangkan faktor-faktor seperti lalu lintas, visibilitas, dan biaya sewa. Nah, yang kelima, perizinan dan perizinan. Pastikan untuk memahami dan memenuhi semua perizinan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha atau lokasi Anda. Ini termasuk perizinan dari pemerintah daerah, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Yang keenam, pengadaan modal. Hitung modal yang dapat diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha Anda. Modal ini bisa berasal dari tabungan Anda atau bahkan bisa dari pinjaman bank atau investor. Yang ketujuh, pembukaan rekening bank. Buka rekening bank khusus untuk bisnis agar dapat memisahkan transaksi pribadi dan bisnis dengan lebih baik. Ini juga penting untuk memudahkan pencatatan keuangan dan pajak. Yang kedelapan, pemasaran awal. Mulailah membangun kesadaran dan minat konsumen terhadap produk atau jasa Anda. Gunakan berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, iklan online, atau promosi langsung. Yang kesembilan, pengembangan sumber daya manusia. Jika Anda membutuhkan karyawan, buatlah proses perekrutan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan Anda. Pastikan juga untuk mengatur sistem kompensasi dan pelatihan bagi karyawan. Yang kesepuluh, pemantauan dan evaluasi. Ini sangat perlu setelah usaha Anda berjalan lancar. Penting untuk terus memantau kinerja dan melakukan evaluasi secara berkala. Identifikasikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang mungkin muncul. Setiap tahapan tersebut memerlukan perencanaan dan eksekusi yang cermat untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan kesuksesan bisnis Anda. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.